Shalom adik-adik, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Natal. Walaupun di rumah kita masing-masing, Tuhan Allah tetap hadir dan siap menerima segala persembahan adik-adik, baik berupa liturgi, puisi, gerak dan lagu, juga tari-tarian dan drama. Mari kita awali ibadah kita dengan mengangkat pujian Nunga Jupang Muse Ari Pestai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik terkasih, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Bibel Pro Martini Boru Simangunsong. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Kita Sorga Bergema. Damai dan sejahtera turun dalam
Selamat Hari Natal bagi kita semua. Nah, walaupun kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing secara online, tidak mengurangi sukacita kita. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar selalu melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, nas khotbah kita tertulis di Matius pasal 1 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, pernah tidak adik-adik sekalian merasakan takut? Nah, yang pasti kita semua pernah merasakan takut, baik itu mama, papa, kakak, dan adik, termasuk juga Inang pernah merasakan takut. Nah, adik-adik sekalian, yang menjadi pertanyaan, kenapa perayaan Natal kita tidak kita adakan di gereja? Ayo, kenapa? Karena kita takut. Takut karena apa? Karena virus corona. Nah, adik-adik sekalian, virus corona ini sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk juga kota kita, Samarinda ini. Sehingga kita merayakan Natal secara online. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan tidak membiarkan kita dalam kesedihan, tetapi Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Dia tidak membiarkan kita dalam situasi yang benar-benar down ya. Tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Dan Dia begitu sayang kepada kita, sehingga kita boleh merayakan Natal kita di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Ada mama, papa, kakak, dan abang. Nah, adik-adik sekalian, itulah yang dikatakan kepada kita supaya kita jangan takut. Karena Tuhan Yesus telah mengusir rasa takut kita, yaitu melalui apa dia di sekolah minggu? Melalui anaknya yang tunggal. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, dan di sini dikatakan Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak boleh ragu, khawatir, bimbang dalam menjalani hidup kita. Nah, adik-adik sekalian, Natal dinamakan dengan Immanuel. Tuhan Yesus datang untuk menyertai kita, menyertai keluarga kita, abang, kakak, adik-adik di rumah. Nah, adik-adik sekalian, yang dulunya kita itu takut dengan kegelapan, kita takut sendiri, kita takut petir, kita takut dengan yang namanya sakit penyakit, terlebih virus corona. Tetapi adik-adik sekalian, kita harus mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia datang untuk menemani kita di setiap langkah kita. Ketika kita bermain, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Nah, kalau sudah ada yang menyertai kita adik-adik, kita tidak perlu takut. Karena apa? Kalau misalnya kita pergi ke pasar, kita pergi ke mall belanja bersama dengan orang tua kita, dipegangnya tangan kita, nah kita tidak perlu
takut. Kita damai, tentram, nyaman bersama dengan orang tua kita. Nah, ketika ada pelajaran-pelajaran yang sulit di sekolah, kita tidak memahaminya, kita tanyakan kepada guru. Nah, guru kita selalu senantiasa mengajari kita. Demikian juga ketika melakukan belajar online di rumah, kita tidak tahu menggunakan teknologi canggih, tetapi ada kakak, ada abang, ada juga orang tua kita yang selalu bersedia untuk mengajari kita belajar online di rumah. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita tidak bisa beribadah di gereja, kita bisa menggunakan alat teknologi canggih ini sehingga kita bisa beribadah di rumah melalui virtual atau online. Nah, adik-adik sekalian, dikatakan kepada kita supaya kita jangan takut. Yesus adalah Immanuel, dan itulah yang kita rayakan sekarang ini. Yesus datang ke dunia ini untuk menyertai kita, anak-anaknya. Maka kita tidak perlu takut lagi. Karena apa dia di sekolah minggu? Karena Tuhan Yesus itu Maha tahu. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu persoalan kita. Beda halnya dengan orang tua kita, walaupun sudah dekat sama kita, terkadang orang tua kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Orang tua kita tidak tahu bagaimana kondisi kita. Begitu juga dengan adik, kakak, abang, dan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Mereka tidak tahu bagaimana kondisi hati kita. Tetapi Tuhan Yesus Maha tahu. Dia tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Yesus tahu. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus juga tahu tentang virus corona, sakit penyakit yang datang, yang melanda dunia ini saat ini. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, kita diminta supaya kita senantiasa berdoa kepada Tuhan ya. Jangan henti-hentinya berdoa, tetapi mintalah, maka akan diberikan. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu juga harus rajin berdoa. Nah, adik-adik sekalian, maka dari itu kita harus bersyukur karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu bagaimana kita di dalam hidup ini. Nah, adik-adik sekalian, dia peduli dengan kita. Sehingga dia datang ke dunia ini. Dia nyatakan kasihnya melalui apa adik-adik? Yaitu melalui kelahirannya. Supaya apa? Supaya kita ditebus dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus lahir dan juga mati tersalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa kita di dunia ini. Maka dari itu, tetaplah senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Dan juga adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya peduli dengan kondisi kita, apa yang kita alami, tetapi juga Tuhan Yesus itu bertindak dalam setiap kehidupan kita. Dia bertindak ya, dia menyelamatkan kita. Itulah tindakan kasih nyata Tuhan kepada kita. Maka dari itu adik-adik, Tuhan inginkan dari kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Nah, ketika kita punya Yesus, kita harus menjadi anak yang berani. Nah, kita akan menjadi anak-anak yang selalu semangat dan juga tetap bersukacita, bergembira selalu, dan juga walaupun kita rayakan Natal ini adik-adik sekolah minggu di rumah bersama keluarga kita, jangan pernah kurang ya sukacitanya, tetapi tetap semangat. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Dan jadilah anak yang rajin baca firman, rajin mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, rajin berdoa, dan juga rajin untuk mendengarkan nasihat orang tua. Itu yang paling penting bagi kita di sekolah minggu. Jangan menjadi anak-anak yang malas ya. Nah, ketika kita menjadi anak-anak yang malas, disitulah Tuhan Yesus tidak suka dengan kita.
Karena Tuhan Yesus itu sangat senang melihat adik-adik sekolah minggu yang benar-benar selalu memberikan kasih-Nya kepada setiap yang ada di sekitarnya ya. Kita harus tunjukkan kasih kita kepada kawan-kawan kita, kepada sahabat kita, kepada kakak, adik, abang, dan juga orang tua kita. Itu yang paling penting, dan jadilah anak-anak yang bijak, anak-anak yang baik, yang selalu menuruti nasihat orang tua. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu, Allah itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, jangan pernah takut dalam menjalani hidupnya ya. Tetapi serahkanlah kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu, Allah itu adalah Immanuel. Artinya Allah beserta kita, maka jangan pernah takut. Tetaplah bersukacita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan yang selalu senantiasa menemani hidup kami hingga pada saat hari ini. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu agar selalu seturut di jalan Tuhan. Ajari kami Tuhan agar menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang bijak, yang peduli terhadap sesama kami. Dan juga Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, terlebih dari virus-virus, yaitu virus corona. Ajari kami Tuhan agar selalu senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kami.